Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Arafat. Dalam kesempatan ini ingin menyampaikan laporan kemajuan itu penelitian dasar PNBP UNB Padang dengan judul penelitian Macro and Microstructural Analysis of Fracture Dynamic Compression Plate DCP Implant. Di sini saya dibantu oleh anggota itu Zena Abadi, MA. Oke, latar belakang dari penelitian ini itu bercerita tentang implan yang digunakan untuk proses patah tulang ya. Di sini kita melihat ada beberapa jenis patah tulang pada tulang panjang ya, tulang kaki, tulang paha atau tulang tangan. Ada beberapa jenis melintang, miring, spiral, dan beberapa jenis lainnya ya. Nah, jadi seperti kita ketahui jika tulang patah, jadi nanti akan dipasang implan ya atau sering disebut pen yang terdiri dari plat dan skru untuk menyambung tulang patah sampai nanti tulang itu menyatu kembali atau dalam arti kata sembuh dan akan dibuka kembali. Namun pada aplikasinya terdapat ya beberapa kasus implan yang telah dipasang ini, misalnya di Makromi ini tahun 2014 melaporkan setelah implan dipasang ternyata terjadi patahan ya pada bagian tengahnya di sini. Ini realnya seperti ini, sehingga perlu diketahui penyebabnya ini kenapa untuk implan yang sudah dipasang namun belum terjadi penyembuhan, tapi implannya yang berfungsi sebagai penyangga ternyata bisa patah ya, sehingga harus dilakukan operasi kedua untuk mengganti dengan implan yang baru. Ini Gervais juga ada menceritakan bahwa ini bagian sebelah bawah kaki ya juga mengalami patah. Nah, di sini peneliti mencoba mencari informasi lebih lanjut ya, motivasinya dari sini nih. Kita bicara dengan para kolaborator kita, yaitu dokter spesialis ortopedi atau spesialis patah tulang. Di sini saya berjumpa salah satu dokter, yaitu namanya Dokter Roni Ika Saputra. Dia spesialis tulang yang ada di M. Jamil ataupun di Rumah Sakit Siti Rahmah. Jadi kita mendapatkan informasi yang sama bahwa ini terjadi pada seorang remaja ya, mengalami patah tulang paha karena kecelakaan lalu lintas. Nah, setelah diimplan, ini platnya, ini skrunya yang sering kita sebut pen patah tulang. Namun sebulan jalan pasca operasi, sebelum tulangnya sembuh, ternyata platnya juga mengalami patah. Setelah dilakukan interview juga dengan pasiennya, pasien tidak mengaku bahwa kenapa terjadi patahan, apakah terjadi istilahnya trauma kembali ya. Tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Jadi kalau menurut Dokter Roni dan juga ini ada satu lagi dokter namanya Dokter Rizky Rahmadian, juga berada di M. Jamil atau di Rumah Sakit Semen Padang. Dari informasi yang kita dapat hasil interview, penyebab implan atau pen ini patah di saat pasca operasi itu biasanya terjadi trauma, istilahnya trauma kembali, yaitu bisa jadi pasien ini terjatuh ya, sehingga pen ini tidak sanggup menanggung beban karena istilahnya beban kejut ya, bisa menyebabkan patah. Ataupun mungkin pasien belum saatnya bisa berjalan atau dengan menggunakan kakinya ya, yang seharusnya menggunakan tongkat atau kursi roda, tapi dengan faktor kedisiplinan dari pasien tidak menuruti saran dari dokter juga mengakibatkan bisa timbulnya patah. Ada juga informasi yang kita dapat bahwa bisa jadi ada terjadi kesalahan pemasangan ya pada plat ini pada proses ini.
Itu secara mekanikanya pemasangan baut tidak tepat, ataupun bisa jadi alternatif terakhir itu kualitas implannya yang tidak memenuhi standar. Nah, jadi karena banyaknya faktor yang menyebabkan hal ini, di sini peneliti mencoba ingin mencari penyebab dan ingin memastikan mencarikan solusi kenapa kejadian patah implan ini bisa dijelaskan lebih spesifik dan ilmiah melalui penelitian ini. Oke, jadi di sini kita laporkan tujuan penelitian kita itu untuk kita analisa ya jenis patahan. Jadi kita di sini dapat 3 jenis implan dari ini, ketiga-tiganya nih implan patah tulang itu pada bagian paha ya yang patah pasca operasi. Jadi dibuka kembali, dipasang yang baru. Jadi yang lama ini disimpan oleh dokter dan kita pinjam untuk dilakukan penelitian apa penyebab patahnya. Nah, jadi kita mau menganalisa jenis patahan. Ya, jenis patahan itu ternyata secara ilmu metalurgi atau pengetahuan bahan ada beberapa. Nah, nanti kita juga akan menguji kualitas dari implan itu terbuat dari bahan apa, apakah memenuhi standar atau tidak. Ini berdasarkan ASTM F138. Ini digunakan untuk implan yang berbahan stainless steel dengan kode 316L. Nah, kita juga menghubungkannya nanti dengan nilai kekerasan bahan itu sendiri yang akan ada hubungannya dengan kualitas bahan. Oke, dalam penelitian ini sebenarnya untuk tahun ini kita menganalisis ya secara makro dan secara mikronya melalui ilmu metalurgi. Namun sebelumnya peneliti sudah melakukan penelitian sebelumnya itu memodelkannya ya, melakukan simulasi menggunakan metode finite element analysis ya. Ini penelitian sebelumnya dan nanti setelah kita analisis secara makro dan mikro, kita coba ke elemen dan harness. Nah, harapkan pada tahun-tahun selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat prototipe ya dengan mencoba membuat ulang dan dilakukan pengetesan lebih advance yaitu untuk uji defleksi ataupun uji torsi. Diharapkan nanti dari roadmap penelitian ini yang akan kita kaji ini kita bisa menemukan penyebab ya kenapa implan bisa patah. Itu dia. Di sini ada fishbone diagram dari riset ini. Jadi dari ketiga jenis implan yang kita peroleh, nah ini akan kita lakukan penelitian. Kita sudah memulai dengan diskusi dengan para pakar ortopedis, terus mencari data penelitian sejenis ya, ini literatur review yang relevan. Nah, terus kita coba analisa secara makro ya dan secara mikronya nanti sampai ke elemen dan harnessnya. Nah, jadi nanti luarannya ini diharapkan kita menemukan atau memberikan kontribusi informasi penyebab implan patah dan diharapkan tidak terjadi kembali. Kita juga luarannya juga akan publish untuk ke jurnal. Ini tahap-tahap yang kita lakukan. Nanti kita persiapkan spesimennya, kita lakukan pembersihan dulu, terus pemotongan, grinding, dan polishing, kita karakterisasi, kita menggunakan stereo imaging, SEM, IDS, SRF, dan hardness. Jadi berakhir dengan final report. Ini salah satu hasil yang sebelumnya bahwa informasi dari finite element analysis ini sangat perlu ya, sangat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui di mana posisi implan itu patah ya. Jadi kita melakukan stress analisis, kita melakukan defleksi analisis, dan kita juga mengecek safety factor-nya, seberapa aman
implan ini dipakai atau digunakan dengan memasukkan parameter sesuai untuk metode ini. Kita mendapatkan hasil. Kita juga mencoba beberapa material lainnya karena ini simulasi. Selain stainless steel, kita coba untuk titanium dan juga kobalt chromium, sehingga kita dapat beberapa hasil stress, displacement, dan safety factor. Kita juga sudah coba untuk melihat secara makro ya, ini patahan-patahan, permukaan patahan pada implan tersebut. Nah, nanti dari bentuk ini kita akan hubungkan secara teoritis dan juga pada penelitian yang relevan penyebabnya akan diketahui secara makro ya. Nah, namun ini tidak cukup, kita harus mencoba juga secara mikronya. Nanti kita lihat misalnya di sini ada semacam garisan-garisan ya, yang ini terjadi akibat pembebanan. Kita akan coba hubungkan nanti dengan secara mikro, kita kaji juga secara mikro, namun ini baru permulaan ya, karena ini perlu diulang kembali karena kualitas gambar yang dihasilkan kurang bagus. Nah, ini masih dalam tahap pengujian kembali dan berlangsung sampai saat sekarang. Oke, jika nanti secara makro dan mikronya sudah selesai, kita akan hubungkan parameternya dan akan dilanjutkan dengan elemental analysis. Jadi di sini kita menggunakan scanning elektron mikroskopi, elektron diffractospektrometer ataupun X-ray untuk SRF, dan kita menggunakan hardness test yaitu micro Vickers hardness test. Demikian yang kita laporkan pada laporan kemajuan ini. Banyak maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.